لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala 'azza man qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, nastaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa Rosyad TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita dalam kajian kitab Al-Muallimul Al-Awwal. Ikhwah, kita masih berbicara terkait dengan karakter seorang guru, seorang muallim, seorang mudarris dalam mendidik anak-anaknya. Kita sudah pelajari beberapa karakter, beberapa kriteria seorang guru, di mana sudah selayaknya bagi seorang guru itu memiliki kriteria ataupun karakter seperti yang telah kita pelajari. Sedikit ikhwah kita ulang. Seperti yang pertama itu ikhlas, ya, keikhlasan. Yang kedua kejujuran dalam bicara. Yang ketiga hendaklah ucapan sesuai dengan perbuatan. Jangan sampai seorang guru itu pandai melarang tapi dia sendiri melanggarnya, atau dia menyuruh dia sendiri tidak melakukannya. Ya. Apalagi ketika dia berbicara terkait dengan hukum Allah. Dia mengatakan pada anak muridnya, "Nak, ini tidak boleh kamu lakukan." Ternyata si guru sendiri melakukannya. Ketika si guru mengatakan ini satu perkara yang wajib untuk kita amalkan, si guru sendiri tidak pernah mengamalkannya. Tentu hal ini akan berdampak buruk terhadap anak murid. Yang keempat yaitu adil, yang kelima berakhlak mulia, yang keenam tawadhu, yang ketujuh yaitu syaja'ah, yaitu keberanian, ya, berani dalam menegakkan kebenaran, ya, berani juga dalam mengakui kesalahan, berani meminta maaf jika memang terjadi kesalahan. Yang kedelapan yaitu canda. Ya, tentunya canda ini dengan syarat dan ketentuan yang berlaku, agar canda ini tidak malah membuat anak-anak murid ataupun anak-anak kita malah ngelunjak, tidak mau menghormati gurunya. Kalau canda terlewat batas, maka hilanglah kewibawaan seorang guru. Dan jika seorang guru tidak memiliki rasa canda, maka akan muncul gap, pemisah antara murid dan gurunya. Oleh karena itu, agar murid dan guru tidak ada gap antara mereka, maka silahkan guru boleh bercanda dengan anak murid. Tapi ingat ikhwah, jangan berlebihan. Karena sekali lagi, berlebihan itu akan menghilangkan kewibawaan seorang guru. Kemudian yang kesembilan yaitu adalah kesabar, ya, sabar seperti yang telah kita bahas, ya. Sabar bagaimanapun seorang guru pastilah akan menghadapi kendala-kendala. Banyak hal
yang dia dapati dari para murid-muridnya, dikarenakan muridnya. Sebagaimana yang sudah biasa kita pahami bahwasanya di antara murid-murid itu ada yang memang sulit untuk memahami pelajaran, maka ayah dia dibimbing. Hendaklah seorang guru dengan sabar membimbing anak muridnya yang sulit untuk memahami ini sampai dia paham. Dia bimbing dengan kasih sayang. Demikian ikhwah. Di antara murid-muridnya ada yang gemar melanggar peraturan, seperti mungkin sering terlambat, masuk sekolah, maka dia perlu ditanya. Dia perlu ditanya dengan sabar, kenapa nak kok kamu hari-hari terlambat, apa masalahmu? Ditanya. Demikian ikhwah. Tidak langsung dihukum, karena hukum itu sebenarnya hanyalah sebagai dampak jerah, ya, bagi seorang murid, jika agar mereka tidak mengulangi perbuatan yang sama. Tapi kalau toh sebabnya itu tidak ditangani, ya jerah nggak jerah, mau tidak mau si murid tetap melakukannya. Oleh karena itu perlu adanya seorang konsultan, ya, seorang yang bisa bicara, berkonsultasi, menanyai, demikian, menyelami si anak ini mengapa dia selalu terlambat ke sekolah. Ini perlu diketahui, ikhwan. Makanya ini perlu kesabaran, ikhwan, ya. Perlu kesabaran. Seorang guru yang kalau hanya sekedar dia ya melaksanakan kewajiban dia untuk mengajar satu bidang studi, setelah itu dia nggak mau tahu, tentu ini bukanlah seorang karakter guru yang baik, ya. Kemudian ikhwah rahimahullah wa iyyakum, berikutnya yaitu yang ke-10, at-tajaddubul kalamil fahishi al-badhi. Hendaklah seorang guru itu menjauhkan dirinya dari ucapan-ucapan keji dan kotor. Ya. Jauhkan dirinya dari ucapan-ucapan keji dan kotor. Caci maki, sumpah serapah, menganggap remeh ataupun mencelanya dengan ucapan-ucapan kotor seperti menyebutnya hewan-hewan, ya, dan seterusnya. Baik. Wal fuhsyu fil qawli was sibab was sukhriyatu minal akharin khisalun mamqutatun tulaffidhuha an-nufus was tasmi'izzu minha ittiba' wa tana'a anha an-nufusul karimah. Ucapan buruk, ucapan kotor itu ataupun celaan atau menganggap remeh orang lain, ini merupakan sifat yang tercela, sifat yang ditolak oleh jiwa seseorang, ataupun sifat yang tidak diterima, ya. Sifat yang tidak bisa diterima oleh jiwa yang mulia. Artinya ikhwah, kalau seorang memiliki jiwa ataupun akhlak yang mulia, maka mereka secara otomatis akan membenci kalau ada orang-orang yang berbicara kotor. Dia tidak akan suka bicara dengan orang-orang ini. Bahkan jangankan bicara, mendengar itu dari orang yang bukan lawan bicaranya saja dia tidak akan suka mendengarnya. Bahkan dia sudah langsung punya penilaian, ini orang tidak baik. Demikian ikhwah. Kalau kita lihat ikhwah, bagaimana anak-anak kita, ya, ketika mereka bicara dengan temannya, terkadang memanggilnya dengan nama hewan. Contohnya misalnya panggil kawannya monyet misalnya, kadang-kadang manggil anjing misalnya, terkadang manggil temannya dengan dengan hewan-hewan yang buruk, ikhwah. Dan itu dianggap biasa-biasa bagi anak-anak sekarang. Bahkan dalam setiap perkataan, setiap 1 menit selalu ada ucapan-ucapan kotor yang muncul di lisan mereka, dan itu dianggap biasa, sudah menjadi percakapan-percakapan yang biasa. Na'udzubillah min dzalik. Sementara kalau orang-orang yang mulia, dia telinganya tidak akan senang dengan ucapan-ucapan seperti ini, ikhwah. Ya. Yang biasa kalau berbicara subhanallah, alhamdulillah,
Masya Allah, Allahu Akbar, la haula wala quwata illa billah. Yang biasa mengucapkan seperti itu, ikhwah, mendengar ucapan-ucapan seperti ini, seorang sering mengucapkan anjing lah, monyet lah, apalah ikhwah, bodoh lah. Ini ucapan-ucapan yang tidak layak diucapkan oleh seorang guru. Demikian ikhwah, tidak akan disenangi oleh siapapun yang mereka memiliki fitrah, memiliki jiwa yang suci, memiliki akhlak yang mulia. Mereka tidak akan suka mendengar hal-hal ini. Wal muallimu yaftaridu fihi annahu qudwatun yuktafa atharuh. Seorang muallim, seorang guru, dia adalah seorang yang menjadi tauladan bagi murid-muridnya, di mana jejaknya akan diikuti. Yuslaku sabiluhu, dan jalannya akan dititi oleh murid-muridnya, akan diikuti oleh murid-muridnya. Fa in ittasafa al-muallimu bi ba'di hadhihi al-khisali fa hiya naqisatun wa ayyu naqisatin. Apabila seorang guru punya karakter dari sebahagian karakter buruk seperti ini merupakan kekurangan seorang guru. Dan apakah ada kekurangan yang lebih parah dibandingkan ini? Wa in jatama'at fi muallimin fa hiya tammatul kubra. Apabila semua sifat-sifat buruk itu ada pada diri seorang guru, ini kiamat besar bagi murid-muridnya. Wa faidatul qaul anna al-la'na wal fahsya was sukhriyya tustalzamu fa idza li'anna at-taliba yata'atharu bi muallimihi salban wa ijaban. Karena bagaimanapun murid itu akan terpengaruh dengan gurunya, baik pengaruh positif maupun pengaruh negatif. Fa idza kana hadza halu muallimi, apabila seperti itu kondisi gurunya, yaitu yang berakhlak buruk, yang ucapannya kotor, yang ucapannya tidak baik, keji, maka famadza narju minat talibi. Kalau gurunya saja seperti itu, terus apa yang bisa kita harapkan dari muridnya? Kalau gurunya mengucapkan ucapan kotor, kalau gurunya suka merendahkan orang lain, kalau gurunya suka mengeluarkan ucapan-ucapan keji, sumpah serapah, kemudian apa yang bisa kita harap dari muridnya? Wong gurunya saja seperti itu. Makanya kan orang-orang tua kita dahulu pernah mengatakan, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Itu pun masih mendingan. Mungkin sekarang guru kencing berdiri, murid ngencingi guru. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Makanya seorang guru haruslah hati-hati dalam berbicara, berakhlak. Dia harus berupaya memperbaiki akhlaknya, karena hal itu bukan hanya membahayakan dirinya, tapi juga diikuti oleh murid-muridnya. Ingat sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man sanna sunnatan sayyi'atan fa alaihi wizruhu wa wizru man amila biha." Barang siapa yang mengajarkan, mencontohkan satu hal yang buruk, maka dia berdosa dan berdosa orang-orang yang mengikuti perbuatan buruk tersebut, yang mengikuti hal buruk tersebut. Dan murid-murid seperti yang kita katakan tadi, itu selalu terpengaruh dengan gurunya, baik pengaruh positif ataupun pengaruh negatif. Jadi kalau gurunya kalau bicara ucapan-ucapan kotor, ya, ucapan-ucapan kotor, apa yang bisa kita harap dari muridnya setelah itu? Ya. Jadi wa faidatul qawli anna al-la'na wal fuhsya was sukhriyata tustalzamu naqisul akharin. Dari apa yang telah kita bicarakan di atas, bisa disimpulkan bahwasanya laknat, ucapan keji ataupun menganggap remeh orang lain, ya, menganggap remeh orang lain itu akan tustalzamu naqisul akhirin, maka
Di sebalik itu jelas akan ada yang namanya meremehkan orang lain. Fatuqtal fihim ruhahumul ma'nawi, dan akan membunuh karakter mereka. Watufsidu alaihim fitrahum wa alsinatahum, dan tentunya juga akan merusak jiwa mereka yang suci dan akan merusak lisan mereka yang masih bersih. Watughiru sudura ba'dihim ala ba'd, dan tentunya akan menimbulkan saling jengkel, akan saling memusuhi satu sama yang lainnya, ila ghairi dzalik, dan hal-hal buruk lainnya. Hadza ila janibi wa huwal ahammu annaha umurun marfudatun syar'an wa sahibuha mutawa'idun bil uqubati wa huwa, inilah perkara yang terpenting. Hadza ila janibin, apa yang telah kita bahas itu satu sisi. Adapun sisi yang lain, yang ini yang lebih penting, bahwasanya karakter buruk seperti yang kita katakan tadi itu, suka melaknat, suka mencaci, suka memaki, suka merendahkan orang lain dan seterusnya, itu semua adalah sifat yang tertolak dalam syariat. Syariat sangat tidak berkenan kaum muslimin ada memiliki sifat seperti ini. Ditolak oleh syariat. Kemudian ikhwah, dan si pelakunya akan diancam dengan hukuman yang berat. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Kemudian selanjutnya wabiyanu dzalik, di antara penjelasannya ataupun di antara contoh yang namanya ucapan buruk, ucapan keji, ucapan kotor, satu yaitu as-sukhriyah, meremehkan, menganggap rendah orang lain. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala firman dalam surat Al-Hujurat ayat 11. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum itu menganggap rendah, menganggap remeh kaum yang lain. Karena bisa saja kaum yang diremehkan itu atau kaum yang mereka remehkan itu lebih baik ketimbang kaum yang meremehkan. Jadi bisa saja orang yang mencaci maki orang lain, kaum yang lain atau orang lain, suku lain, apalagi atau tetangga yang lain, dia menganggap remeh, menganggap enteng, tak dipandang sebelah mata, akibatnya dia tak menghormati orang tersebut. Ketahuilah ikhwah, bisa saja orang yang dianggapnya, yang diremehkannya itu jauh lebih baik ketimbang dirinya. Tentu seorang yang meremehkan orang lain itu dia akan merasa dirinya lebih hebat dibandingkan orang yang dia remehkan. Tentu dia merasa bahwa dirinya memiliki nilai yang lebih dibandingkan orang yang diremehkan. Dan satu hal ikhwah, yang suka meremehkan, yang pertama sekali makhluk Allah yang meremehkan orang lain apa? Iblis. Dia telah meremehkan Nabi Adam alaihissalam dengan alasan yang tidak masuk akal. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan, berfirman, wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ketika kami berkata kepada malaikat, sujudlah kalian kepada Adam, maka sujudlah semua malaikat tanpa terkecuali, semua malaikat sujud. Karena mereka menganggap Adam adalah makhluk yang mulia, yang Allah ciptakan dengan tangannya langsung. Makanya mereka sujud, illa iblis, kecuali si iblis, aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dia enggan dan sombong. Ya, wa kana minal kafirin, dan termasuk yang kafir. Dan Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada si iblis. Bukan berarti Allah enggak tahu, Allah ingin inilah yang jadi saksi nanti untuk si iblis di hari kiamat. Allah Subhanahu wa ta'ala bertanya, ma mana'aka alla tasjuda id amartuk. Hei iblis, kenapa kamu tidak mau sujud padahal aku yang perintah? Tengok bagaimana gara-gara seorang meremehkan orang lain, menganggap remeh orang lain, berakibat apa ikhwah? Berakibat dia tidak mengindahkan perintah Allah, dan berakibat dia diletakkan Allah dalam neraka jahanam.
Itulah akibat akhirnya. Apa jawab si iblis? Ana khairum minhu khalaqatani min nar wa khalaqatahu min tin. Kau ciptakan aku dari api. Aku lebih baik dibandingkan si Adam. Alasannya apa? Engkau ciptakan si Adam dari api, engkau ciptakan aku dari api, dan engkau ciptakan si Adam dari tanah. Si iblis menganggap remeh. Ini dia tidak mengucapkan ucapan kotor ya. Dia mengucapkan ucapan yang meremehkan Nabi Adam alaihissalam. Padahal Allah Subhanahu wa taala tidak berbicara masalah apakah iblis yang lebih mulia ataukah Adam. Enggak, ini terkait dengan perintah. Allah menyatakan iblis, malaikat sujud kalian semua. Demikian ikhwah. Tidak ada hubungan dengan lebih hebat, lebih mulia, tidak ada. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Tapi ternyata iblis mengingkari. Iblis tidak ingin melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala gara-gara dia meremehkan Nabi Adam alaihissalam. Ketika Nabi Adam alaihissalam diciptakan Allah Subhanahu wa taala dan belum ditiupkan ruh, itu iblis berkeliling mengelilingi calon jasadnya Nabi Adam ya, dan dia lihat bahwasanya Adam ini, ciptaan Adam ini mujawwaf itu ada rongganya. Maka tahulah dia bahwasanya ini anak Adam mudah untuk digoda-goda. Demikian ikhwah. Akhirnya ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, ketika iblis merasa dirinya lebih hebat, lebih daripada Adam, tidak layak untuk sujud kepada Adam, maka perintah Allah pun ditolak oleh si iblis. Akhirnya Allah masukkan dia ke dalam neraka jahanam. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Makanya janganlah satu kaum itu menganggap remeh kaum yang lain. Ya. Bahkan yang si A rajin ke masjid, yang si B dia rajin sholat tapi jarang-jarang ke masjid, maka nggak boleh kita meremehkan. Percuma aja dia sholat, ke masjid nggak pernah atau saat sekali-sekali. Nggak boleh seperti itu. Kita nggak tahu bagaimana dianya. Jangan meremehkan orang lain. Karena konsekuensi seorang meremehkan orang lain artinya dia menganggap dirinya lebih hebat dibandingkan orang yang dia remehkan. Kemudian wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairam minhun. Dan janganlah wanita itu meremehkan wanita lain, karena bisa saja wanita yang diremehkan itu lebih baik ketimbang yang meremehkan. Bisa saja wanita yang diremehkan lebih baik ketimbang wanita yang meremehkan. Di sini ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kaum, la yaskhar qaumum min qaumin asa ayyakunu khairam minhum. Janganlah satu kaum menganggap remeh kaum yang lain, karena bisa saja kaum yang diremehkannya lebih baik dibandingkan yang meremehkan. Di sini bukankah kaum itu sudah termasuk wanita? Kalau dikatakan satu kaum, kan sudah masuk pria dan wanita, tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala menyebutkan secara tersendiri kaum wanita, menunjukkan wanita itu sering melakukan perbuatan ini. Makanya disebutkan oleh Allah secara khusus, wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairam minhun. Dan juga tidak boleh seorang wanita menganggap remeh wanita lain, karena bisa saja wanita yang diremehkannya itu lebih baik ketimbang wanita yang meremehkannya. Demikian ikhwah. Makanya Allah Subhanahu wa taala memberikan standar orang yang terbaik di sisi Allah, yaitu inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling takwa di antara kalian. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Bikulli kalamin artinya meremehkan orang lain dengan ucapan au fi'lin dalla ala ijabi sakhir bi nafsi, ataupun ucapan dan perbuatan yang menunjukkan bahwasanya orang yang meremehkan itu kagum dengan dirinya sendiri. Ya. Orang yang meremehkan itu kagum dengan dirinya sendiri. Jadi ikhwah, mengapa orang meremehkan orang lain? Karena dia merasa dia lebih hebat, merasa lebih hebat, lebih mulia ketimbang orang tersebut. Makanya jarang orang meremehkan orang lain itu sementara dia jauh di bawahnya. Ya, jarang. Ada orang miskin meremehkan orang kaya. Orang miskin
misalnya orang yang fakir ilmu meremehkan para alim ulama. Jarang ikhwah, ya jarang. Kecuali kalau orang yang si fakir ini merasa lebih hebat baring dia. Kecuali orang yang fakir ilmu ini merasa lebih hebat dibandingkan orang yang alim. Demikian ikhwah. Makanya dosa yang seperti ini lebih besar ketimbang dosa orang yang lebih besar daripada sekedar meremehkan. Seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya salasun la yukallimullahu yaumal qiyamati wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Ada 3 orang yang tidak akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan dilihat oleh Allah, tidak akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak akan disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari dosanya, dan untuknya disiapkan azab yang pedih. Di antaranya ikhwah, ailun mustakabbirun, yaitu orang miskin yang takabur. Ikhwah, takabur saja tanpa miskin itu sudah berdosa, ditambah lagi miskin yang takabur. Biasanya yang takabur yang sombong itu orang kaya. Ini miskin kok takabur? Apa yang diandalkannya sehingga dia takabur, sehingga dia sombong? Makanya dosanya lebih besar. Orang kaya yang sombong dengan orang miskin yang sombong, lebih besar dosanya orang miskin yang sombong. Kalau orang kaya yang sombong ada modalnya, ada pijakannya. Orang miskin yang sombong apa modalnya sehingga dia menganggap dirinya lebih baik dibandingkan yang lain. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum, ya. Baik. Kemudian, ya, seorang yang meremehkan orang lain, konsekuensinya bahwasanya ucapan atau perbuatannya itu meremehkan, menganggap bahwasanya dirinya lebih baik dibandingkan orang lain. Wa asa ayyakunul maskhuru bihi khairun minas sahir. Padahal bisa saja yang diremehkan itu lebih baik dibandingkan yang meremehkan. Wa huwal ghalibul waqi, dan itulah yang biasa terjadi. Fa inna sukhriyata la taqa illa min qalbin mumtali'in min masawil akhlak, karena sungguhnya sifat meremehkan, ucapan ataupun perbuatan meremehkan orang lain itu tidak akan muncul kecuali dari hati yang dipenuhi dengan keburukan dan akhlak yang buruk. Tidak akan muncul kecuali berasal dari hati yang dipenuhi dengan keburukan akhlak. Mutahallin bikulli khalqid damim. Di mana mutahallin, di mana dia menghiasi dirinya dengan semua akhlak buruk. Wa mutakhallin min kulli khalqil karim, dan tidak memiliki akhlak-akhlak yang baik. Walihada qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bihasbi mri'in minasyarri ayyahqira akhahul muslim. Sungguh cukuplah seorang itu dikatakan penjahat, buruk, apabila dia meremehkan, merendahkan saudaranya sesama muslim. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Itu yang pertama, yaitu as-sukhriyah, yaitu menganggap remeh. Yang kedua, al-la'nu was-sibab, laknat dan sibab. Sibab yaitu mencela. An Abdullah bin Mas'udin qala Rasulullah SAW, sibabul muslim fusuqun wa qitalu kufur. Bahwasanya mencela orang muslim itu fasik dan membunuhnya itu kufur. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Coba bayangkan ikhwah, mencela orang muslim itu fusuk, fasik. Ya, mencela ini berarti mengucapkan kalimat kotor, mengucapkan kalimat keji, ya, mengatakan dia seperti hewan tertentu misalnya. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Sibabul muslim fusuk, mencela orang muslim itu fasik. Wa qitalul kufur, dan membunuhnya itu adalah kufur, dan memeranginya kufur. Wa fi hadzal hadis ta'dhimu haqqil muslim wal hukmi ala man sabbahu bi ghairi haqqi wa bil fusq. Hadis ini menunjukkan besarnya hak muslim seorang besarnya seorang muslim dan hukuman atas orang-orang yang mencela orang lain dengan tanpa alasan yang benar. Nomor 2, an Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, dia berkata,
lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahishan wala la'an wala sabbaban. Dia mengatakan bahwasanya Rasulullah itu tak pernah, lam yakun fahishan, Rasulullah itu bukanlah seorang yang fahish, yang keji, wala la'an, yang suka melaknat, wala sibab, dan yang suka mencela. Demikian ikhwah. Jadi Rasulullah tidak ada memiliki sifat ini, kata Anas bin Malik. Nomor 3, an Abi Darda qala, dari Abi Darda radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, innal la'anin la yakununa syuhada wala syufa'u yaumal qiyamah. Kata beliau, yaitu sesungguhnya orang yang suka melaknat dan orang yang suka melaknat itu tidak bisa menjadi saksi di hari kiamat kelak, dan juga tidak akan bisa memberikan syafaat di hari kiamat kelak. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Ya. Kemudian selanjutnya, berikutnya yaitu al-fushul badhi, yaitu ucapan keji dan kotor. Jadi ini yang ketiga. Yang pertama tadi sukhriyah, yaitu menganggap remeh. Yang kedua yaitu suka melaknat dan mencela. Yang ketiga yaitu ucapan-ucapan keji dan kotor. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, laisal mu'min bit-ta'an walal la'an walal fahish walal badhi. Bahwasanya seorang mukmin itu bukanlah diri seorang mukmin itu ta'an, yang suka mencela, ya, walal la'an, dan juga suka melaknat, walal fahish, dan mereka juga tidak mengeluarkan ucapan-ucapan keji, walal badhi, dan ucapan-ucapan kotor. Itulah, ya, seorang mukmin tidak suka mencela, tidak suka melaknat, tidak suka mengucapkan ucapan-ucapan keji, dan tidak suka mengucapkan ucapan-ucapan yang kotor. Itulah kriteria seorang mukmin. Al-khulasah, ya, al-khulasah, kesimpulannya, hadhil khisalul dhamimatu tata'adda atharuha ilal ghair. Bahwasanya akhlak buruk yang tercela ini, ya, akhlak buruk yang tercela ini di sini saya sebutkan 3, yaitu meremehkan orang lain, kemudian memandang meremehkan orang lain, kemudian suka melaknat dan mencela, yang kemudian yaitu suka mengucapkan ucapan kotor dan keji. Kata penulis, hadil khisalul dzamimatu, karakter-karakter seperti ini, tata'adda atharuha ilal ghair, dia akan bisa menular ke yang lain, ya. Sifat-sifat buruk itu bisa menular ke orang lain. Ya, kalau seorang guru memiliki ucapan perbuatan seperti itu yang telah kita bahas, ya, itu pasti akan berpengaruh kepada murid-muridnya yang lain. Fatu'atharu fihi, sehingga berpengaruh mengikutinya. Berikutnya, as-sukhriyatu fima tanqisul mashhur bihi wasdira'un lahu. Sesungguhnya meremehkan orang lain itu sama artinya dengan menganggap kerdil orang yang diremehkan, dan menganggap dan melecehkan mereka. Demikian ikhwah. Wa hadzal jalibu lil adawati wal baghdha, tentunya masalah ini akan menimbulkan permusuhan dan kemarahan. Fa kaifa in kana hadzal da'bu muallim? Terus bagaimana jika seandainya memang inilah karakter seorang guru? Gimanalah jadinya? Nah, demikian ikhwah. Ya. Berikutnya, al-la'nu khalqun dhamimun. Melaknat itu merupakan akhlak yang buruk, tercela. Wa sahibuhu mutawa'idun bil uqubati illam yatub. Adapun pemiliknya adapun orang yang pelakunya, ikhwah, itu diancam dengan api neraka di hari kiamat kelak jika dia tidak taubat. Yang terakhir itu al-qaulul fahish. Al-qaulul fahishu yanbani ala su'i tawiyati wal fasadin niyah. Adapun
ucapan-ucapan kotor itu sebenarnya berasal dari akhlak buruk batin, memang batinnya buruk, dan juga rusaknya niat. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Itulah dia karakter yang ke-10 ya. Karakter yang ke-10 terkait dengan sifat ataupun karakter seorang guru. Demikian ikhwah azinallah wa iyyakum. Tapi intinya hendaklah seorang guru menahan dirinya, jangan sampai dia mengucapkan ucapan-ucapan tercela, ucapan kotor, ucapan tercela, meremehkan orang lain, memberikan julukan-julukan kepada orang lain yang Rasul katakan wala talmizu anfusakum bil alqab. Janganlah kalian suka memberikan julukan-julukan ya. Janganlah kan suka memberikan julukan-julukan ya kepada orang lain. Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Bi'salis mususuqu ba'dal iman. Sungguh ini merupakan perbuatan fasik setelah keimanan. Artinya ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, seorang muslim hendaklah menjauhkan dirinya dari perbuatan-perbuatan buruk seperti ini ya. Seperti kita katakan tadi, mencela, dia menganggap remeh, kemudian melaknat ataupun mencaci maki, atau tadi telah kita sebutkan yaitu atau mereka yang memiliki ucapan-ucapan kotor misalnya, maka sebagai orang tua tahan diri Anda atau hilangkan dari kamus Anda semua ucapan-ucapan kotor, celaan dan tudingan dan lain-lainnya. Dan juga termasuk memberikan julukan-julukan yang tak pantas diberikan kepada sama kaum muslimin. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Baik, itu saja kajian kita, semoga bermanfaat. Qul qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum walisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Kita akhir dengan doa qatul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.